سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa pertemuan yang lalu, di beberapa video yang lalu, saya pernah menyatakan akan menjelaskan jawaban dari dua pertanyaan. Yang mana pada waktu itu saya tidak bisa menjawabnya, saya tidak bisa melakukannya dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Nah, untuk kesempatan kali ini saya sengaja untuk menjelaskan jawaban dari dua pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukumnya memotong rambut atau memotong kuku pada waktu haid atau nifas. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hukumnya mengumpulkan rambut atau mengumpulkan potongan-potongan kuku untuk diikut sertakan pada waktu mandi besar. Ketika pemiliknya yaitu wanita yang haid ataupun wanita yang nifas mensucikan dirinya untuk menghilangkan hadasnya, yaitu hadas besar yang berupa haid dan nifas. Apakah wajib dikumpulkan rontokan rambut atau potongan-potongan kuku tersebut? Maka jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah hukum memotong kuku, memotong rambut di ketika dalam keadaan haid atau nifas itu boleh. Boleh dalam arti tidak haram, yakni tidak berdosa. Diulang, bahwasannya hukum memotong kuku, hukum memotong rambut di ketika haid ataupun nifas itu diperbolehkan, tidak diharamkan, yakni tidak berdosa. Kemudian jawaban yang kedua dari pertanyaan yang kedua, bahwasannya hukum mengumpulkan rontokan-rontokan rambut atau potongan-potongan kuku di ketika haid atau nifas itu tidak wajib untuk dikumpulkan kemudian dibawa mandi di ketika mensucikan dirinya. Jadi tidak perlu untuk mengumpulkannya dalam rangka agar supaya nanti di ketika mandi besar diikut sertakan. Karena para ulama itu tidak ada yang menyebutkan di dalam rukun atau syarat sahnya mandi besar itu harus anggota-anggota tubuh yang terlepas dari badan itu harus diikut sertakan, dibasuh di ketika mandi besar. Lalu kemudian kalau seperti itu jawabannya, bagaimana Ustadz dengan pendapat-pendapat yang beredar di halayak ramai, di tengah-tengah masyarakat, yang mana mereka itu berpendapat bahwa memotong kuku atau memotong rambut dan yang sebangsa itu tidak diperbolehkan di ketika wanita sedang dalam keadaan haid ataupun nifas. Perlu diketahui bahwasannya pendapat yang seperti itu yang beredar di kalangan masyarakat luas itu ternyata bersumber dari pendapatnya Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali.
beliau menyampaikan di dalam sebuah kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin, yang mana penyampaian beliau itu ada beberapa ulama yang menukilnya. Yang diantaranya adalah dinukil oleh Imam Ar-Romli dan juga dinukil oleh yang sangat alim yaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini. Adapun redaksi ataupun teks yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yambaghi ayyahliqah aw yuqallimah aw yastahidda aw yukhrijad dama aw yubina min nafsihi juz'an wa huwa junubun idh yuraddu ilaihi sa'iru ajzaihi fil akhirati faya'udu junuban wa yuqalu inna kulla sya'ratin tutalibu bijanabatiha. Seperti itu yang disampaikan oleh beliau. Yang arti bebasnya seperti ini. Tidak semestinya, tidak sepatutnya seorang yang junub itu melakukan pemotongan kuku, ya, pemotongan rambut, atau mencukur bulu ketiak dan yang sesamanya, ataupun mengeluarkan darah dari tubuhnya dengan sengaja. Misal seperti bisul. Bisul yang masih belum tua, ya, masih belum tiba waktunya untuk pecah. Kemudian mungkin dikarenakan rasa sakit yang berlebihan dipaksa untuk keluar darahnya. Maka itu yang dimaksud daripada au yukhrijad damah dan seterusnya dan seterusnya. Maka hal yang demikian itu alangkah baiknya kata Imam Ghazali jangan dilakukan oleh orang yang sedang junub. Kenapa? Jawaban beliau adalah idh yuraddu ilaihi sa'iru ajzaihi fil akhirati. Karena besok di hari akhir, nanti di akhirat, potongan-potongan atau bagian-bagian daripada tubuh itu akan kembali, ya, menemui pemiliknya dalam keadaan junub, dan ia akan menuntut pemiliknya dengan junub tersebut. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Perlu diperhatikan di sini bahwasannya Imam Ghazali menggunakan kalimat wala yambaghi. Beliau tidak tegas mengharamkan, melarang, akan tetapi semestinya, seharusnya. Bahasa itu bersifat apa? Bersifat anjuran, bukan larangan keras. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini? Ini seharusnya bukan kita yang menanggapi. Kita ini tidak ada apa-apanya. Bagaimana tanggapan para ulama yang lain terhadap apa yang disampaikan oleh beliau? Baru setelah kita tahu, setelah kita mendengar terhadap apa-apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain, tanggapan-tanggapan ulama yang lain terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, baru lalu bagaimana kita, seperti itu. Baik, akan saya paparkan tentang, ya, pandangan atau respon daripada ulama-ulama yang lain terhadap pandangan Imam Ghazali tersebut. Kebanyakan para ulama, mayoritas ulama, ya, jangankan dari lintas ulama mazhab yang lain, dari Syafi'iyahnya, ya, dari kalangan Syafi'iyah saja itu banyak sekali yang tidak sependapat, tidak searah, tidak senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini dari kalangan Syafi'iyah, apalagi dari kalangan Hanabilah ataupun yang lain. Kalau ditanya kenapa beliau itu tidak sependapat, tidak searah dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, jawabnya karena mereka menganggap apa yang disampaikan oleh beliau itu berseberangan dengan dalil-dalil hadis, yang diantaranya adalah
hadisnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu di ketika beliau itu mengadakan perjalanan yang sangat melelahkan, ya, perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari Madinah ke Mekah. Perjalanan itu kan tujuannya untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi di ketika beliau tiba di Mekah, beliau datang bulan, beliau haid, sehingga hal itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ini dengan singkat ceritanya, meminta kepada Sayyidatuna Aisyah untuk melepas ikat kepala, kemudian merapikan rambutnya dengan cara disisir. Kalau seandainya syariat Islam itu melarang, ya, bagi wanita yang sedang haid untuk merontokkan rambutnya, maka pada waktu itu Rasulullah tidak mungkin untuk membiarkan Siti Aisyah itu menyisir rambutnya, apalagi menyuruhnya. Membiarkan saja tidak mungkin kalau memang itu adalah merupakan larangan dari syariat Islam. Jadi seperti itu pandangan para ulama yang lain. Kemudian di sini saya akan memaparkan juga tentang pandangan seorang yang sangat alim, yaitu Syekh Ali As-Sibramalisi. Beliau mengomentari tentang pernyataan Imam Ghazali, yaitu mengenai bagian daripada anggota tubuh yang akan menuntut nanti di akhirat. Bahwa yang dimaksud itu bukan karena dipotongnya di dalam keadaan junub ataupun haid dan nifas. Akan tetapi potongan-potongan tubuh itu akan menuntut di akhirat pada pemiliknya nanti, dikarenakan dia sembrono terhadap dirinya, tidak mensegerakan mandi besar, sehingga waktu sholat habis, waktu sholat keburu habis. Misal seorang wanita yang junub atau yang haid ataupun yang nifas berada dalam waktu wajib sholat, misal kata dalam waktu zuhur. Nah, pada waktu zuhur itu si wanita tersebut haidnya sudah putus, haidnya sudah selesai, nifasnya pun sudah selesai. Namun dia sembrono, tidak mensegerakan dirinya untuk melakukan mandi besar, untuk melakukan pensucian dirinya, sehingga habislah waktu zuhur. Maka di ketika seperti itu, nanti bagian-bagian tubuh yang terlepas darinya akan menuntut. Menuntut di situ oleh beliau dikatakan dengan arti menghina, menghinakan pemiliknya, seperti itu. Jadi jelas di sini bahwa tuntutan anggota tubuh yang terlepas itu dikarenakan sembrono, tidak segera mensucikan diri. Kemudian ini lagi ada seorang yang sangat alim, yaitu Asy-Syaikh Al-Qulyubi ini. Beliau menyatakan seperti ini, bahwasannya nanti di akhirat potongan-potongan tubuh yang akan kembali itu bukan potongan tubuh yang semacam kuku ataupun rambut. Akan tetapi tubuh yang akan dikembalikan, bagian-bagian tubuh manusia yang lepas di masa hidupnya, yang akan dikembalikan itu semacam kaki, tangan, lepas dikarenakan kecelakaan, penyakit atau dan lain sebagainya. Nah, potongan-potongan tubuh yang semacam itulah nanti yang akan dikembalikan di akhirat. Adapun potongan-potongan tubuh yang semacam kuku dan yang semacam rambut itu tidak dikembalikan menurut beliau. Kenapa? Karena kalau potongan tubuh semacam kuku atau rambut dikembalikan nanti, nah kita dapat membayangkan pada waktu itu manusia akan seperti apa bentuknya, rupanya. Misalnya ada seseorang, ya, hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang hingga 80, 90 atau 100 tahun. Dia hidup 100 tahun. Bayangkan kalau 100 tahun atau 90 tahun, berapa kali dia selama hidup memotong kukunya? Berapa kali dia selama hidup
memotong rambutnya. Mungkin ratusan kali. Nah, kalau nanti di hari akhirat, potongan-potongan kuku, potongan-potongan rambut itu dikembalikan semuanya, nah, dapat kita bayangkan seperti apa bentuk mereka. Maka seperti itulah apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Qulyubi. Yang dimaksud potongan tubuh itu bukan semacam rambut ataupun kuku. Nah, oleh karena itu, ya, mayoritas ulama dikarenakan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu berseberangan dengan dalil-dalil hadis, maka mayoritas ulama tidak ada yang memakruhkan, yang memberikan hukum makruh kepada wanita haid nifas yang memotong kukunya ataupun rambutnya, apalagi sampai mengharamkan. Bahkan dalam situasi tertentu, dalam keadaan tertentu, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, itu sangat dianjurkan untuk memotong kukunya, untuk memotong rambutnya. Kapan itu? Di ketika ada hajat, di ketika ada keperluan yang sangat mendesak, apalagi di ketika dalam keadaan darurat. Contohnya, hajat yang mendesak, hajat yang mengharuskan memotong kuku atau memotong rambut. Ada seorang wanita sedang haid atau sedang nifas. Rambutnya sangat panjang sekali, sehingga dengan panjang itu sulit, ya, sulit untuk mengatur, sulit untuk merapikan, sehingga suami memintanya untuk memotongnya agar supaya kelihatan indah, agar supaya kelihatan lebih manis, lebih cantik, lebih rapi. Maka di ketika itu si wanita tersebut, istri tersebut harus segera memotong rambutnya. Untuk apa tujuannya? Dalam rangka taat pada suami, demi suami, agar supaya dia itu senang, agar supaya dia itu bahagia dengan adanya pemotongan rambut itu. Kemudian contoh yang kedua, yang sangat dianjurkan, justru dianjurkan untuk memotong. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas. Dia mempunyai anak kecil, dia mempunyai bayi yang dia harus menyusui, memandikan, menyuapi, dan lain sebagainya. Sementara kukunya sangat panjang. Dengan panjangnya kuku itu menjadi penyebab terganggu pada si anak, pada bayi. Bayinya itu akan terjadi, boleh jadi dia akan merasakan terganggu, sakit, apalagi sampai luka. Maka di dalam keadaan seperti ini, maka si wanita tersebut harus segera untuk memotong kukunya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian sekarang bagaimana kita menyikapi terhadap perbedaan pandangan para ulama yang saya sebutkan tadi, untuk mengamalkan persoalan ini kita harus bersikap seperti apa? Begini, kalau pribadi saya ini boleh diikuti, boleh tidak. Tidak ada hak untuk saya memaksakan panjenengan. Boleh diikuti, boleh tidak. Ini prinsip saya di dalam menyikapi dan mengamalkan terhadap persoalan ini. Di ketika kita dalam keadaan normal, artinya tidak ada sesuatu yang memaksa untuk memotong kuku, untuk memotong rambut, ya, tidak ada hajat, tidak ada darurat, maka alangkah baiknya, maka sebaiknya untuk lebih hati-hati kita ikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu bersabar untuk tidak memotong kuku, bersabar untuk tidak memotong rambut sampai kita dalam keadaan suci. Namun di ketika ada hal yang mendesak, ada hajat, ada darurat di situ seperti yang saya contohkan tadi, maka ya alangkah baiknya kuku ataupun rambut segera dipotong.
Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabil khusus kepada yang sangat saya hormati, yang sangat saya taklimi, para guru, para ustadz, para kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.